Pesantren Belajar Al-Haq nomor 4. Tugas ini disusun untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Statistika Pendidikan. Baik, langsung saja. Nah, nomor 3. Dari data kelompok hitunglah rata-rata. Sebelum mencari rata-rata, kita harus mencari XI terlebih dahulu. Ini XI. XI ini adalah nilai tengah. Caranya rumusnya dengan ujung atas ditambah ujung bawah dibagi 2. Saya contohkan yang kelas pertama, sama dengan 140 ditambah 145 bagi 2 sama dengan 142,5. Sudah. Seterusnya begitu ya. Setelah itu kita cari FI dikali XI. FI sudah diketahui bahwa frekuensi dari interval kelas pertama yakni 1 dikali 142,5 sama dengan 142,5. Frekuensi kelas kedua yakni 6 dikali 148,5 sama dengan 891. Frekuensi kelas 3 yakni 5 dikali 154,5 sama dengan 772,5. Frekuensi keempat 5 dikali 160,5 sama dengan 802,5. Selanjutnya ini dikali ini hasilnya ini. Setelah itu kita akan menghitung rata-rata atau mean. Mean rumusnya sama dengan sigma n I sama dengan 1 FI kali XI per sigma n I sama dengan 1 kali FI. Maksud dari sigma n 1 sama dengan I sama dengan 1 FI kali XI adalah jumlah total dari keseluruhan ini. Jadi jumlah total dari keseluruhan FI kali XI sama dengan 2947,5. Setelah itu maksud dari sigma NI sama dengan 1 FI adalah jumlah frekuensi 19. Kita tulis 19. Hasil dari ini adalah 155,13. Selanjutnya kita menghitung median. Sebelum kita menghitung median, kita harus mencari kolom yang termasuk nilai tengah dengan rumus frekuensi 19 dibagi 2 sama dengan 9,5. Nah, 9,5 ini terdapat di mana? 9,5 berarti terdapat di sini. Karena 1 tambah 6 sama dengan 7, 7 tambah 5 sama dengan 12. 9,5 terdapat di sini. Pada kelas ketiga. Oke, kita tandai kelas ketiga ya, sudah. Setelah itu rumus median. Median sama dengan TB ditambah setengah M dikurangi sigma Fs per Fk dikali P. Tepi bawah kita ambil dari ujung
bawah kelas median ini dikurangi 0,5. Nah, berarti 152 dikurangi 0,5, 151,5 sama dengan plus setengah N, tetap saja frekuensi tadi, kurangi sigma Fs. Maksudnya sigma Fs itu apa? Sigma Fs ialah jumlah seluruh frekuensi sebelum kelas median. Kelas median kan 5, jadi jumlah dari 6 sama 1 sama dengan 7. Fk adalah frekuensi kelas median 5. Terus P dapat dari mana? P kita bisa mengambil dari panjang kelas. Panjang kelas dapat dari mana? 157 dikurangi 152 sama dengan 6. 151,5 plus 9,5 adalah 19 bagi setengah, kurangi 7 per 5 kali 6. 151,5 plus 9,5 dikurangi 7 adalah 2,5 dibagi 5 dikali 6 sama dengan 151,5 ditambah 3. Hasilnya 154,5. Ini hasil dari mediannya. Selanjutnya kita membahas modus atau nilai yang sering muncul. Nah, sebelum kita membahas modus, kita harus mencari kolom yang termasuk modus dengan cara melihat nilai frekuensi yang paling besar, yaitu pada kolom kedua ini. 6 kan frekuensinya pada kelas ini, 146 sampai 151. Langsung saja rumus modus sama dengan TB plus D1 per D1 plus D2 kali P. TB adalah 146 dikurangi 0,5. Hasilnya 145,5 ditambah D1 apa? D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi selisih antara 6 dan 1 adalah 5. Terus D1 lagi berarti 5. D2 adalah selisih kelas modus dengan setelahnya. Sama dengan 6 dengan 5, selisihnya 1. P adalah panjang kelas. Panjang kelasnya adalah 6. Sama dengan 145,5 tambah 5 per 6 kali 6 menjadi 145,5 tambah 5 sama dengan 150,5. Setelah itu jangkauan. Jangkauan rumusnya yaitu nilai max kurangi nilai min. Nilai maksimal dari data tersebut adalah 171, sedangkan nilai minimalnya adalah 140, sama dengan 31. Ya, 31 hasilnya. Mengapa saya mendapat 171? Karena pada data tunggal sebelumnya nilai maksimal adalah 171. Setelah itu kita akan menghitung simpangan rata-rata.
Simbangan rata-rata rumusnya yakni sigma FI sama dengan 1 FI XI min X bar per sigma N I sama dengan 1 FI. Nah, dari rumus ini maka muncullah dua kolom lagi. Pertama, kita harus mengetahui apa itu X bar. X bar adalah rata-rata dari data kelompok. Rata-rata dari data kelompok kita yang telah kita hitung tadi adalah 155,13. Nah, setelah itu kita operasikan. Saya beri contoh 142,5. Pas pertama kan 142,5 XI-nya. Jadi XI min X bar sama dengan 142,5 dikurangi 155,13 sama dengan 12,63. Di sini min tidak berlaku ya. Minus maksudnya ini negatif tidak berlaku. Nah, seterusnya seperti itu. Jadi 142,5 dikurangi 155,13. Terus 148,5 dikurangi 155,13, hasilnya ini. Dan seterusnya. Setelah itu, setelah kita mendapat nilai XI kurangi X bar, nah kita menghitung FI dikali XI kurangi X bar. FI 1 kali 12,63 yakni 12,63. FI kelas kedua yakni 6 dikali 6,63 sama dengan 39,78. Frekuensi kelas ketiga yakni 5 dikali 6,63 sama dengan 3,16. Frekuensi terus selanjutnya yakni 5 kali 5,37 sama dengan 26,85. 1 kali 11,37 sama dengan 11,37. 1 kali 17,37 sama dengan 17,37. Setelah semua ini ada hasilnya. Nah, setelah itu kita jumlahkan menjadi 111,15. Nah, setelah itu kita baru kembali lagi pada rumus simbangan rata-rata ini. Yang dimaksud dengan sigma NI sama dengan 1 FI kali XI dikurangi X bar sama dengan, maksudnya ini nih, frekuensi dari FI XI kurangi X bar 111,15 kita tulis di sini. Setelah itu sigma N I sama dengan 1 FI maksudnya ialah jumlah dari ini frekuensi 19. Hasilnya berapa? Hasilnya ialah 5,85. Sudah kan ya? Selanjutnya kita akan membahas varians. Nah, sebelum kita membahas varians, kita harus membahas kedua tambahan tadi terlebih dahulu. XI dikurangi X bar dikuadratkan. Jadi ini tadi 12, saya contohkan satu saja ya. 12,63 kuadrat maksudnya 12,63 kali 12,63
semua hasilnya. Setelah itu kita kalikan dengan FI atau frekuensi. Jadi ini, 159,2 dikali 1 tetap 159,2. Setelah itu 43,76 dikalikan 6 jadi 262,56. 0,4 dikali 5 sama dengan 2. 5 dikali 28,84 sama dengan 144,2. 1 dikali 129,28 tetap 129,28. Selanjutnya juga begitu, karena frekuensinya 1, jadi hasilnya tetap 301,72. Setelah kita ketahui hasil masing-masing kelas ini, nah setelah itu kita jumlahkan 9 menjadi 999,26. Kembali kepada rumus varian. Rumus varian yakni S kuadrat sama dengan sigma N I sama dengan 1 kali FI dikali XI dikurangi X bar kuadrat dibagi sigma NI sama dengan 1 kali FI. Maksud dari ini adalah jumlah dari FI kali XI dikurangi X bar kuadrat sama dengan 999,26 dikurangi, ini tetap yang tadi ya, ini frekuensi, jumlah frekuensi, jadi 19. Hasilnya 52,6. Nah, setelah itu kita akan lanjut pada pembahasan berikutnya, yakni simpangan baku. Simpangan baku. Rumus dari simpangan baku adalah S sama dengan kuadrat S. Nah, S kuadrat sudah kita ketahui adalah 52,6. Jadi S sama dengan 52,6 sama dengan 7,25. Ini hasil dari simpangan baku. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan tentang histogram dan poligon. Histogram itu biasa disebut dengan diagram bata. Jadi kesimpulannya yang balok-balok itu histogram, sedangkan yang garis itu adalah poligon. Nah, ini yang di bawah ini ada saya ambil dari batas kelas, bukan dari ujung atas dan ujung bawah kelas. Nah, contohnya begini. Data terbesar saya, data terkecil saya kan 140. Nah, 140 ini nanti dikurang 0,5 sama dengan 139,5. Sedangkan untuk ujung atas itu ditambah 0,5. 145 ditambah 0,5 sama dengan 145,5. Nah, begini seterusnya. Sedangkan ini adalah frekuensi. Bagaimana cara membuat ini? Caranya adalah mengurutkan dari batang ini ke frekuensi yang sebenarnya yang sudah dihitung tadi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum